Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube, malam ini saya ingin menjelaskan tentang suara-suara yang ditimbulkan di bagian head atau di bagian silinder kop sepeda motor. Mau itu dari motor Mio, mau itu dari motor Jet, mau itu dari motor Supra, mau dari motor Beat, itu sebenarnya semuanya itu sama. Oke. Suaranya itu mempunyai ciri khas masing-masing, tapi terkadang semakin RPM tinggi itu suara sama. Saya akan jelaskan apa saja sih yang bisa menimbulkan suara dari sebuah head motor Jupiter ya. Ini di dalam ini motor Jupiter. Ini di sini ada Mio, ada mesin Mio. Cuman saat ini saya ingin menjelaskan sebagian dari head sepeda motor Jupiter Jet, Yamaha Jupiter Jet. Oke, kita mulai ya. Apa saja sih yang bisa menimbulkan suara dari bagian head ini? Yang pertamanya itu, yang pertama sering kita temuin, ya sering saya temuin itu ini. Apa sih ini? Ini yang disebut noken as. Oh. Udah habis. Nah, ini habis, ini kemakan ya. Cuman mohon maaf di sini agak gelap. Ini habis. Jadi untuk berputaran dia tidak rata, kayak seperti ada ganjulgan gitu. Tidak ada suara tek 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 tek. Tenaga ngaruh. Pertama suara, kedua tenaga. Loyo dia. Noken as. Yang pertama ditimbulkan pada head Mio, mohon maaf, head Jupiter. Yang pertama ini noken as. Karena kekurangannya sirkulasi oli atau sirkulasi pelumas. Yang kedua platu klep atau yang disebut roken arm. Platu klep ini bisa dilihat, ini seperti gelombang kayak gitu, seperti gelombang. Ini menimbulkan suara. Kalau rock arm atau sejenisnya platu klep seperti ini, kondisinya seperti ini sangat-sangat menimbulkan suara. Mau kita setel klep sekencang mungkin, sekencang gimana gitu lah, ini tetap menimbulkan suara. Kapan sih dia menimbulkan suara? Ketika dia bergesekan dengan noken as karena tidak rata. Semakin tinggi RPM, semakin suara ini makin kencang, tek 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 seperti itu, dan performa mesin itu berkurang. Pertama noken as menimbulkan suara, yang kedua ini platu klep atau yang disebut rock arm, dan di bos ini juga bisa menimbulkan suara. Kalau ini cacat, kalau di sini cacat, ini buat masuk ke sini. Sini pen pelatuk. Ini juga bisa menimbulkan suara ketika kalau ini mulai cacat, aus, ini bisa menimbulkan suara
dari perangkat head. Terus mana itu? Oh ini. Terus botolan klep atau yang sering disebut sejenis bos klep. Apa ya itu bisa menimbulkan suara? Jelas ya menimbulkan suara. Kapan dia menimbulkan suara? Ketika klep dimainkan oleh rokan as lalu diantarkan oleh si pelatuk klep. Ketika dia mulai oblak, dia pasti menimbulkan suara di sini. Kita goyang aja di sini, Tat. Kalau ini kan masih sepani, masih bagus, ini ada sedikit spasi. Memang dari pabriknya dibikin spasi setiap mesin, setiap motor itu pasti dikasih spasi biar tidak ada kemacetan waktu di pemuaian mesin. Gimana bang cara ngeceknya bos klep? Bisa digoyang gini, digoyang. Kalau digoyang gini cuman sedikit, 0, berapa mili lah gitu, itu masih layak pakai. Kemudian kita bisa mengeceknya seperti ini. Buka bagian seal klep yang di sini, yang di dalam nih, di sini nih kan ada seal klep buat nyekat oli biar oli tidak masuk ke ruang bakar ke sini. Cara ngeceknya bisa digoyang sini untuk ngecek bos klep. Kemudian bisa juga di bagian sini kita colok pakai jari, kita tahan di sini yang di bosannya, yang di tempat dudukan seal klep. Kemudian payung klep kita tarik. Nah, ada suara kan, suara kayak tok kayak gitu. Itu berarti bos klep masih layak pakai atau bos klep masih bagus. Suaranya kayak gini. Nah, kayak gitu. Berarti bos klep masih bagus. Bagian intake. Kemudian kita cek bagian X. Nah, menurut saya di bagian X juga masih bagus. Coba kita cek bareng-bareng ya. Kita tarik. Oke, ada suara. Berarti bos klep masih bagus. Tapi kok bang, kenapa ya? Saya misalkan ya sudah ganti bos klep, tapi masih ada suara. Kita cek dari sini, dari batang klep di sini. Kita raba pakai tangan. Kalau nggak ada yang ganjal mungkin itu masih bagus, tapi ketika di sini ada cacat sedikit pun itu menimbulkan suara itu. Seal klep sering habis, ngebul tipis, suka ngebul tipis, itu dari sini. Kemudian dari settingan klep yang di sini, yang lingkaran ini gelap ya. Mohon maaf ya agak gelap, soalnya ini saya malam. Kalau siang saya nggak ikut. Di sini settingan klep. Cuman settingan klep tidak menimbulkan suara menurut saya. Cuman ke tenaga dia nggak dapet tenaga, berkurang, motor loyo. Yang suka kita spur itu di sini nih. Misalkan motornya mulai loyo, kita buka aja silinder kopnya, kita lihat settingannya di sini apa masih layak pakai atau sudah harus diganti. Kalau diganti bawa ke tukang bubut, itu khusus bubut menurut saya untuk ganti bagian ini settingan klep. Kemudian dan jangan lupa ketika kita mengecek semuanya masih bagus kok, masih ada suara seng atau suara gimana lah gitu. Kemudian kita cek bagian di sini. bearing knock atau bearing knock-on as. Terkadang kalau motor yang pernah
apa namanya, yang pernah kehabisan oli atau pernah saat oli itu biasanya di sini suka pernah kering, jadi ada suara. Kita cek bagian sini juga ya, jangan lupa. Oke, segitu saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Ini khususnya buat pemula, buat yang ingin apa namanya, meningkatkan ilmu perbengkelan. Ini khusus untuk pemula. Kalau untuk senior, saya yakin ini pasti bakalan di skip. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya.